Di dalam cerita rakyat yang telah turun-temurun, terdapat kisah tentang seorang biksu yang memiliki keahlian bela diri yang sangat luar biasa. Biksu itu telah lama meninggoy dan dikubur di sebuah gunung terpencil. Menurut cerita, apabila ada yang berhasil menemukan tubuh biksu tersebut, maka mereka akan mewarisi seni bela diri yang sangat luar biasa dan berhak menguasai negeri Cina. Hal ini memicu banyak kegaduhan dan perebutan tubuh si biksu. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan sang biksu, tubuhnya sengaja dibagi menjadi dua. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai kekuatan penuh dari biksu tersebut. Salah satu kelompok yang berupaya mendapatkan potongan tubuh sang biksu adalah Serikat Batu Hitam, atau biasa disebut dengan Blackstone. Mereka mengetahui bahwa tubuh biksu yang mereka cari berada di bawah penjagaan seorang menteri yang bernama Zhang. Mereka sengaja datang ke rumah Menteri Zhang untuk merebut tubuh sang biksu dan membuat keributan hebat di sana. Serikat Batu Hitam dipimpin oleh Raja Roda bersama dengan seorang cewek yang bernama Tracer, kemudian seorang cowok yang bernama Lei Bin, dan dibantu oleh salah seorang penyihir. Mereka bekerja sama untuk merebut tubuh sang biksu demi mendapatkan kekuatan yang abadi. Pada akhirnya, mereka pun berhasil merebut tubuh sang biksu dengan menghabisi Menteri Zhang dan anaknya yang bernama Zhang Rengfeng. Ya. Siapa sangka kemenangan itu hanya berlangsung sementara saja. Sebelum akhirnya, Drasil berkhianat pada Raja Roda dengan membawa separuh tubuh biksu tersebut dan menghilang hingga saat ini. Beberapa tahun kemudian, Serikat Batu Hitam berusaha membuat kompetisi bagi siapa saja yang berhasil menangkap dan merebut tubuh biksu dari tangan Drasil. Setelah Serikat Batu Hitam menyebarkan bounty, wajah Drasil menjadi bayang-bayang bagi setiap orang. Sejak saat itu, Drasil pun mulai diserang oleh beberapa seniman bela diri. Namun, dengan jurus cacaran air, Drasil berhasil mengalahkan para musuh-musuhnya itu. Kehidupan Drasil yang selalu terlibat dalam perkelahian dan menghabisi orang lain membuatnya bertekad untuk bertobat dan memulai hidup yang baru. Drasil kemudian pergi menemui seorang dokter untuk melakukan operasi plastik guna merubah wajahnya sendiri. Drasil mengambil langkah itu hanya karena ingin memiliki kehidupan yang normal, seperti manusia pada umumnya. Drasil ingin berhenti menjadi seorang pembunuh setelah bertemu dengan Wisdom. Namun, Wisdom tiba-tiba memutuskan pertemanan dengan Drasil dan berdoa agar Drasil kembali ke jalan yang benar. Dia tidak ingin temannya itu terjerumus pada jalan yang salah. Mendengar pernyataan dari Wisdom membuat Drasil menjadi marah dan berjanji akan menghabisi semua orang yang masuk ke dalam kuil milik Wisdom. Mendengar hal itu, Wisdom pun memilih untuk langsung melawan Drasil. Wisdom memperlihatkan kelemahan jurus cacaran air milik Drasil dengan 4 jurus miliknya sendiri. Ketika akan menghabisinya, Wisdom merasa kasihan pada Drasil. Melihat kesempatan tersebut, membuat Drasil akhirnya bisa menyerang Wisdom balik. Wisdom sebenarnya bisa saja mengalahkan Drasil, namun Wisdom memilih terbunuh oleh serangan Drasil karena lebih mengutamakan pertemanannya. Yonghui. Sebelum wafat, Wisdom berpesan dengan senang hati menerima kekalahannya dari Drasil. Jika Wisdom adalah nyawa yang terakhir diambil oleh Drasil. Wisdom juga meminta kepada Drasil untuk membawa setengah tubuh sang biksu ke tempat seseorang yang bernama Wang Xia, karena di tempat tersebut merupakan area yang aman untuk menyembunyikan tubuh sang biksu dari Serikat Batu Hitam. Beberapa waktu setelahnya, Drasil segera mengoperasi wajahnya atas bantuan dari Dr. Li.
karena tersentuh oleh pengorbanan dari Wisdom dan pergi ke Ningjing guna bertemu dengan Wang Xia. 很好哇，好好过下去吧。佛祖点化世人，讲究记忆的。 Setelah menyembunyikan setengah tubuh sang biksu, Treasure dengan wajah barunya pun pergi ke ibu kota untuk memulai kehidupan yang baru dan normal. Di sisi lain, seorang penjual ginseng bernama Aseng sedang menunggu pelanggannya. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang meminta Aseng untuk mengantarkan ginseng ke salah satu pelanggan. Setelah mengantarkan pesanan itu, Aseng pun berkunjung ke toko milik temannya dan kebetulan melihat Treasure yang sedang berjualan. Aseng yang terpesona mencoba mendekati Treasure, namun saat itu Treasure ini malah cuek padanya. Sementara itu, di rumah sekretaris dokter Serikat Batu Hitam, yaitu Fatih Chen, datanglah Lei Bin diikuti oleh Raja Roda. Pada saat itu, Chen segera menyerahkan laporan keuangan syarikat mereka. Chen juga memberitahukan bahwa ia sudah menemukan pengganti dari Treasure. Selain itu, Chen juga mendapatkan informasi bahwa setengah tubuh biksu yang lainnya berada di tangan salah satu pemilik bar yang bernama Zhang Sachi. Di lain tempat, seorang gadis bernama Ye sedang disidang karena kasus pembunuhan yang dia lakukan kepada tunangannya sendiri beserta keluarganya di malam pertama. Setelah sidang, Ye akhirnya divonis hukuman mati dan dibawa ke sebuah penjara khusus. Saat di dalam penjara, sang penyihir dari Serikat Batu Hitam memberikan bubuk selu kepada Ye. Bubuk itu bisa membuat Ye kehilangan detak jantung selama beberapa jam. Beberapa saat setelah Ye dikubur, sang penyihir dan Raja Ruda pun datang untuk membongkar kuburan dan mengajak Ye bergabung bersama mereka. Pada keesokan harinya, Aseng masih terus berupaya untuk mendekati Treasure. Hingga pada akhirnya, usaha Aseng pun membuahkan hasil. Treasure menerima perasaan Aseng dan melangsungkan pernikahan mereka. Sementara itu, Chen tiba-tiba ditemukan telah meninggal. Dan berkas-berkas pentingnya sudah hilang tak bersisa. Pada keesokan harinya, Aseng dan Treasure pergi menuju bank untuk menabung. Namun, tiba-tiba kelompok Serikat Batu Hitam datang dan segera melumpuhkan para pengunjung yang berada di dalam bank itu. Kelompok tersebut sedang mencari setengah tubuh sang biksu yang menurut informasi berada di tempat ini. Tak butuh waktu lama, para anggota serikat berhasil melumpuhkan semua pengunjung, termasuk Aseng dan Treasure. Namun, setelah mereka berhasil menguasai bank, mereka tidak menemukan tubuh sang biksu di sana. Karena tidak menemukan apa yang mereka cari, mereka pun memutuskan untuk menghabisi semua orang yang berada di dalam bank itu. Melihat hal ini, Treasure pun tidak tinggal diam dan mulai beraksi dengan menghabisi kelompok Serikat Batu Hitam itu sendirian. Setelah kejadian itu, Aseng dan Treasure pun tiba di rumah. Aseng meminta Treasure untuk mengklarifikasi jika dirinya memiliki kekuatan dan keahlian bela diri. Treasure lalu menjelaskan semuanya dari awal, bahwa dia adalah mantan penjahat. Beruntungnya, Aseng yang tulus kepada Treasure mau berusaha memahami dan menerima masa lalu istri tercintanya. Sementara itu, di markas Serikat Batu Hitam, Raja Roda mencoba mengorek informasi dari salah satu anak buahnya yang terluka saat menjalankan misi di bank kemarin. Luka itu membuat Raja Roda menyadari sesuatu, bahwa penyebabnya adalah jurus cacaran air milik Treasure. Setelah mengetahui bahwa Treasure berada di ibu kota, Raja Roda segera memanggil para petinggi Serikat Batu Hitam, termasuk Ye yang baru saja bergabung. Pada suatu pagi, Treasure ini menyadari sesuatu, bahwa dirinya telah diikuti oleh Lei Bin. Dia mengetahui bahwa keberadaannya saat ini telah ditemukan oleh Serikat Batu Hitam. Karena tidak ingin membahayakan Aseng, Treasure pun memutuskan untuk menunggu kedatangan Serikat Batu Hitam sendiri. Sementara itu, ternyata Aseng tengah tertidur karena obat 1000 kura-kura.
Tak lama kemudian, anggota Serikat Batu Hitam pun datang ke rumahnya dengan diikuti oleh Raja Roda. Raja Roda langsung meminta setengah tubuh sang biksu yang diketahui berada di tangan Drazel. Drazel tentu saja bersedia memberikan tubuh sang biksu agar kehidupan asing dan dirinya tetap aman. Mendengar hal itu, Raja Roda tentu saja setuju dengan kesepakatan tersebut. Semua anggota Serikat Batu Hitam kemudian pergi dan akan bertemu kembali dalam 3 hari ke depan untuk melakukan kesepakatan itu. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Drazel dan anggota Serikat Batu Hitam berkumpul di sebuah warung. Di saat itu juga, pemilik bank yaitu Zhang Shaqing datang untuk membeli setengah tubuh sang biksu dari tangan Kong Dong dan Tel. Zhang Shaqing ingin menyempurnakan tubuh sang biksu demi kepentingan dirinya sendiri. Pada malam itu, Drazel juga datang dengan membawa setengah tubuh sang biksu dan bersiap untuk mencuri setengah tubuh dari Zha. Setelah transaksi itu terjadi, Zha menyadari bahwa tubuh sang biksu yang dimiliki oleh Kong Dong dan Tel ternyata adalah palsu. Kemudian, karena hal itu, pertempuran pun akhirnya terjadi. Dalam perkelahian itu, Zhang akhirnya tewas. Sementara Kong Dong justru mengkhianati Tel dan berhasil kabur dengan membawa setengah tubuh sang biksu. Melihat kejadian ini, sang penyihir segera mengejar Kong Dong, diikuti oleh Drazel dan juga Lei Bing. Setelah si penyihir berhasil mendapatkan setengah tubuh sang biksu, si penyihir mengajak Drazel dan Lei Bing untuk berkhianat. Namun, aksi pengkhianatan si penyihir itu didengar langsung oleh Raja Roda. Saat itu, Drazel segera meletakkan setengah tubuh sang biksu dan memilih untuk tidak terlibat dalam pertikaian kali ini. Drazel hanya ingin bebas dan hidup normal seperti sebelumnya. Sedangkan Lei Bing saat itu masih bingung harus memihak kepada siapa. Akhirnya, si penyihir pun memutuskan untuk melawan Raja Roda. Sedangkan Drazel yang hendak kabur tiba-tiba dihadang oleh Ye. Ye hanya penasaran dengan ilmu silat milik Drazel dan ingin menguji kemampuan bertarungnya. Di tengah pertarungan antara Raja Roda dan si penyihir, Lei Bing ternyata memutuskan untuk memihak kepada Ye. Lei Bing juga ikut membantu Ye untuk melawan Drazel. Sedangkan Raja Roda tak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan si penyihir. Raja Roda kemudian menghentikan pertarungan antara Drazel yang sedang melawan Ye dan Lei Bing. Karena Raja Roda sudah tahu kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Drazel berdua. Raja Roda lalu menunjukkan 4 kelemahan jurus cacaran air karena jurus cacaran air ini merupakan ajaran dari dirinya. Raja Roda lalu menyerang Drazel hingga membuatnya terluka cukup parah dan melarikan diri. Sesampainya di rumah, Drazel meminta kepada Asing untuk kabur dan menyelamatkan diri. Dan karena lukanya yang sangat parah, Drazel pun tiba-tiba ambruk setelah pertarungan yang sangat sengit tadi. Setelah merawat Drazel, Asing lebih memilih untuk menunggu Serikat Batu Hitam. Dan benar saja, tak lama kemudian Serikat Batu Hitam beserta anak buahnya datang ke rumah mereka. Pada saat itu, Asing dengan santainya mengambil pedang dan mulai mengasah pedang tersebut. Tanpa banyak bicara, Lei Bing dan anak buahnya pun langsung mulai menyerang Asing. Di sini ternyata baru diketahui sebuah fakta. Di balik tingkahnya yang culun, ternyata Asing sangat mahir dalam ilmu berpedang. Bahkan dia sampai berhasil menghabisi Lei Bing dan anak buahnya, serta membuat Ye langsung melarikan diri.
Pada keesokan harinya, Kim Jong, hansip desa yang sedang bertugas, tiba-tiba diserang oleh asing. Ternyata asing sudah mengetahui bahwa Kim Jong adalah Raja Roda. Asing mendapatkan informasi itu setelah menghabisi sekretaris Chen. Setelah menyerang Raja Roda, asing mengajaknya ketemuan di sebuah kuil. Karena asing telah berhasil merebut tubuh sang biksu dari rumah Raja Roda. Mengetahui hal tersebut, Raja Roda pun segera kembali ke rumah untuk mengecek kebenaran hal itu. Tak lama kemudian, Ye datang untuk meminta pengobatan akibat luka yang dialaminya. Saat Ye sedang diobati, Raja Roda berniat mengajak Ye bermain kuda-kudaan. Namun, sambil mesem-mesem, Ye menolaknya karena Raja Roda tak mempunyai senjata, alias seorang kasim. Ye lalu memutuskan untuk keluar dari Serikat Batu Hitam, dan hal itu sontak membuat Raja Roda menjadi sangat marah dan langsung menangkap Ye. Setelah berhasil ditangkap, dengan sangat teganya, Raja Roda memburu Ye hidup-hidup. Di lain sisi, asing mengetahui bahwa Treasure ternyata telah mengubah wajahnya sendiri. Di sini juga baru diketahui bahwa asing ternyata adalah anak dari Perdana Menteri Zhang, bernama asli Zhang Renfei, yang sempat dibantai oleh Serikat Batu Hitam di masa lalu. Dan saat ini, asing pun berniat untuk balas dendam kepada Serikat Batu Hitam. Saat di depan sebuah kuil, di mana asing sedang mempersiapkan tubuh sang biksu, tak lama kemudian, Dressel pun muncul di sana. Karena Dressel yang datang, asing pun segera menceritakan identitas aslinya. Asing berhasil selamat dari kematian karena letak jantungnya yang terbalik. Kemudian, dia ditemukan oleh Dr. Lee dan meminta dokter tersebut untuk merubah wajah aslinya. Setelah merubah wajahnya sendiri, dia sengaja datang ke ibu kota untuk mencari Treasure dan berpura-pura mendekatinya dengan tujuan untuk memusnahkan Serikat Batu Hitam. Ternyata selama ini perasaan yang ditunjukkan asing untuk Treasure semuanya adalah palsu. Hal tersebut membuat Treasure menjadi sangat kecewa. Namun, asing tidak ingin menghabisi Treasure dan lebih memilih untuk melepaskan istrinya tersebut. Sedangkan Treasure yang sudah terlanjur suwayang dengan suaminya merasa sangat sakit hati dan langsung menyerang asing dengan pedangnya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan asing, Treasure memberi tanda untuk memberitahu keberadaannya kepada Raja Roda. Raja Roda yang melihat tanda itu pun langsung datang ke sana. Melihat asing yang sudah tertusuk pedang miliknya sendiri, tiba-tiba saja Treasure muncul di hadapan Raja Roda. Treasure mengejek Raja Roda karena tidak punya organ keperkasaan. Mendengar hal itu, Raja Roda pun menjadi sangat marah dan langsung menyerang Treasure. Dalam pertarungan mereka, ternyata Treasure belum bisa mengalahkan Raja Roda. Saat terpojok, Treasure teringat dengan 4 jurus yang pernah ditunjukkan oleh Wisdom sebelum dia wafat. Dengan jurus barunya itu, Treasure akhirnya berhasil mengalahkan Raja Roda. Namun, di saat-saat terakhir pertarungan, Raja Roda berhasil melayangkan serangan terakhir kepada Treasure, hingga membuatnya terluka sangat parah. Setelah pertarungan usai, Treasure yang hampir meninggoy menghampiri asing yang tengah terkapar. Ternyata sebelum bertarung dengan Raja Roda, Treasure lebih dulu memberikan bubuk kura-kura yang membuat jantung asing seolah-olah berhenti berdetak. Treasure juga sudah tahu bahwa organ jantung milik asing terbalik posisinya, sehingga dia menusukkan pedangnya di sebelah kiri. Pada keesokan paginya, asing pun terbangun dan melihat Treasure yang sekarat. Karena ketulusan hati dari Treasure, asing pun segera menghampirinya.
dan membawa Drazel pulang untuk diobatin. Sambil senyum-senyum, Asing pun bilang kalau film sudah... Apa? 会讲吗？ Yeah,